Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mendengar ya para imam disebut dengan Allah Subhanahu 7 imam dalam yang saya kaji ada satu imam ahli hadis yang sangat menarik apa yang saya kaji dalam hadis, yaitu Imam Abu Dawud yang berbeda dengan Imam Bukhari, termasuk juga dengan Imam Muslim. Walaupun di tingkat urutan para hadis Imam Bukhari di Imam Muslim di maka Imam Abu Dawud mungkin di bawah dari Imam Bukhari. Namun hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitab Sunan Abi Dawud banyak juga dimuat oleh dan juga oleh Imam Muslim. Oleh karena itu pantas kalau Imam Abu Dawud masuk juga dalam 7 imam disebut dengan Allah Muslim. Di imam yang keempat bahwa bukan tingkat bahwa besar juga Imam. Kenapa sampai Imam Abu Dawud ini begitu ya dikenal sosoknya dalam 7 imam hadis? Karena ketika kita membaca hadis-hadisnya gampang dan mudah dipahami. Tapi kalau Imam Bukhari dan pahamnya berubah, ayatnya dari sangat. Nah kadang orang itu sama. Tapi uniknya kalau Imam Abu Dawud pada sekali sama cepat paham. Di bawah mungkin inilah satu sisi kelebihan usia yang Allah berikan dalam perjalanan hidupnya hanya 70 tahun. 2002 akhir 2075 awal. Jadi 70 tahun betul-betul Imam Abu Dawud itu luar biasa. Kita masih usia 70 saya tulis hadis apa hadis 70 apal hadisnya dicatat Imam Abu Dawud. Maka kalau dalam terjemah wajib yang tidak terjemah pun ya 4 jilid diterjemahkan dari 2 jilid sampai dibuat 8 jilid karena saking banyak Imam Abu Dawud beliau menulis hadis dari Rasulullah SAW khomsan dikatakan 500 hadis. Bayangkan sesuatu sama. Namanya 70 tahun apa hadis ya 500 hadis.
kan patut dicontoh. Kok bisa di usia 70 tahun bisa hafal hadis 500.000 hadis. Waktu kalau aku bilang benar koleksi lagi ya hadis doang ya hadis sohih ada hadis hasan. Oh, dari hadis Nabi itu perlu ya waktu. Jadi hidupnya fokus di bidang hadis. Memang kalau kita ingin memfokuskan fokusnya satu bidang, membawa bidang, berarti fokus ke sedangkan Quran, sampai fokus. Jadi ketika baca-baca ada dari apa saya fokusnya Quran. Yang dua-dua yang fokus mau hadis di kalau sudah tercapai baru tidak Quran. Sekalipun kita baca ini fokus pada mudah-mudahan fokus ke fokuskan. Jadi 500.000 hadis ya dipilih misalnya kita bisa contoh saya berdasarkan kitab saya beliau bisa menjadi 4.800 hadis. Gila, akhirnya beliau buat dalam kitabnya 2 jilid kan jumlahnya yang masuk dalam kitab beliau hanya 4.800 ya, tidak 500 dibilang dari 4.800 ayat kita sampai sekarang dibaca terus kita ayat ini pahala dari ilmu yang mengalir. Walaupun sudah wafat beliau ya, tapi kan dipakai terus dikaji oleh para penonton ya, oleh para ahli ilmu, orang yang mengkaji hadis, pakai terus ilmu mau kabayang segala makanya bekal yang di rumah mula sampai tidak punya. Dia lebih bekal bagi orang hidup harus punya sampai kita mati. Satu sedekah jariah, ya. 2 ilmu yang bermanfaat. Ilmu anak soleh, doa. Ayo mah belum ulang sampai belum minimal boga ilmu ya sudah belajar kebangunan yang beda pasti no atau apa mumpung ayat kita ya ada tes dua kata punya akal kita walaupun ya bukan milik seseorang tapi milik yang memang milik berdasar untuk bisa manfaat luar biasa. Hanya dakwah itu ilmu yang sudah dapat dari kajian guru walaupun ilmunya yang disampaikan tinggi tetap
sampai minimal istri, gitu ya, anak, udah gitu kan. Orang lain belum Ustaz, kerja waktunya, waktu. Karena penting istri kelar, ya kita ibadah anu diajar di persis, ya kali. Lah sampai KTA nama persis, hari rasanya beda. Terus apa? Zambian. Tetap kita punya iman. Imannya PP. Bidana kayak apa? Maka termasuk urusan ibadah, urusan akidah, urusan apa ilmu harus sesuai dengan keputusan Dewan Islam. Dewan beda. Amun beda, kudu nulis makalah. Nulis makalah. Tenang, beda. Dewan Islam mau menerima. Tidak setuju. Amun sholat beda dengan jamiah versi. Yang saya punya dalil, dia tulis dalilnya. Itu soal kalah kalian itu bawa ajukan ke Dewan Islam. Jadi koreksi ke Dewan Islam. Ya hadis saja, ya hadis saja, ya lihat tetap dan itu bisa beda, ya. Jadi yang sudah punya KTP wajib beriman wajib Jadi semuanya dalam masalah ibadah lebih kita lihat ayat tanggung jawab ayat mereka itu yang tanggung jawab. Di mereka yang bertanggung jawab. Waktu-waktu berubah Ustaz, ada perubahan, apa ditemukan dalil-dalil lain. Itu. Kalau ada dalil-dalil lain ditemukan berubah. Makanya satu ciri khas persisme ulah ketinggalan sholat ketika tasawuf mutlak. Ya, kata dipandang orang mah yang mutlak di Muhammadiyah lebih utama cici daripada mutlak. Sok kemudian dari memaham bisa utama kedua-dua lagi sok. Ayo, sok kaji. Dan di Muhammadiyah mah ada cici kita lebih utama daripada utama. Apa lihat ya tadi hanya ketuanya Muhammadiyah. Dan utama dari Muhammadiyah dia cici daripada kita tahun tadilah sampai disebutkan lebih utama. Padahal tadinya sampai dua-duanya sampai menyatakan lebih utama. Harusnya dua-duanya yang utama. Nah, yang utama cici sama kayak keterangan dari cocok itu. Ya, cocok itu Ustaz. Tapi amun kieu cici utama daripada utama. Dan momen makanya perlu kita juga mempelajari hasil sidang takjib Muhammadiyah. Jadi kenapa? Karena ketika kita hidup di lingkungan ayah baik Muhammadiyah, ayah baik Salafi, ayah baik praktek, Nabi sudah tahu ilmu itu, jadi siap kita. Jadi tidak hanya sekedar keputusan Dewan Islam, kita dibanding-banding. Kalau Dewan Islam itu kata Jemaah Muhammadiyah. Ya kalau saya perhatikan dari lama sama lain sama cuman menilai dari sisi rawi tidak ada sama, cuman analisisnya dari sisi rawi berbeda. Ya akhirnya dianggap seperti itu contoh. Makanya ciri khas persisme mulai ditinggal dan ketakutan. Walaupun dari wahid dicirikan rohani itu hari saya melihat Nabi
ketika berdoa dikira-kira dan doa dan hadis langsung dan cerita sebenarnya semua dari dulu yang anak kenal dengan lepas ketemu kayak ketemu tak ketemu di mana kayak orang kita sholat kita deketin teman saya pasti saya jauh pemahaman ya, yang gitu bisa berbeda. Nah, itulah ya ciri khas sintaksis yang seperti itu yang akan dijaga dan itulah amanat dari Allahumma ya'ab Ustaz Aceh dan sama boleh tempat yang putar-putar kan gitu kita bisa aja ya artinya apa kita ciri ilmu yang bermanfaat jadi masa kita kata-kata karena guru kita aja yang bagus terus dan ciri khas jamiah persis beda yang jamiah lain bisa kita sholat melihat cici ketika tahiyat langsung berdiri isyarat dari tujuh Muhammadiyah tapi itu dua kemungkinan Muhammadiyah atau persis ya tapi apa persis biasanya ciri khasnya ya tanya apa dia berdiri pas syahadat isyarat islamiyah ya pemahamannya ini dari mana dari Muhammadiyah kalau dari kasih saya ini ya biasanya ketika saya pakai itu karena ini lebih utama ke bawah lebih utama daripada bidangnya luha lepas termasuk kita kaji sampai kepadanya walaupun kepada keluarga dan orang lain lu waktu kesalahan bahaya yang disampaikan ilmu untuk anak supaya bimbing ya kita bahas selalu diingat-ingatkan dari Ustaz Al Fatmah Sallallahu terus nasihatnya teman pengadilan kita mandalin dari persis tidak mantap itu pokok malu karena kalian persis ya meninggal seorang meninggal terputus kamarnya kecuali biru jangan ini sampai ingat nah termasuk upayanya oleh dengan tugas termasuk di luarnya semua oleh anak melalui pendidikan yang baik ya. Nah Imam Abu Dawud jadi walaupun sudah tiada dipakai terus kayak Almarhum jauh Ustaz Aceh Jakarta buku dalam pokok dibocorin dia mampu bukan satu orang yang udah yakin ya insya Allah beliau sudah ya menjadi hadis karena dengan itu termasuk imam hadis jadi dari 40.809 hadis itu pun menurut penelitian hadis ini sahih tapi diteliti oleh para imam ahli hadis yang lain ada disebut hadis dong bahkan sampai ke level hadis makruh sampai ini Imam Abu Daud meriksa manena nulis diperiksa manena hadis sahih tapi ketika imam lain meneliti dari hadis-hadis Abu Daud ada yang mengatakan hadisnya ayat doi, hadisnya ayat makruh, hadisnya ayat sahih. Jadi belum sepenuhnya. Ya, berarti tidak cukup orang hidup hanya dengan satu ilmu. Itu artinya secara orang lain bisa menilai keadaan ilmu kita ternyata masih ada kekurangan. Termasuk belajar di 7 imam al-hadis. Dianggap hadisnya sahih Abu Daud diteliti ku Imam Nawawi ternyata masih kayak nedong itu berarti kan ya artinya masih kurang saya walaupun seorang ahli hadis nah hadis masih ayat nedong itu dinilai oleh ahli hadis
ya, termasuk kita ya dalam menggali ilmu pun demikian dalam menggali ilmu. Harus ada orang yang mengeritik saat hadis yang diungkapkan itu oh baik masa iya Ustaz oh alhamdulillah ini hasilnya pengetahuan buku ada tanda sampai ke tanda meneliti ternyata hadis itu jadi pantas ya harus selalu menerima ya masukan-masukan dari orang lain kalau sekiranya masukan itu memang benar. Ulah gengsi sawah udah penting karena sehat padahal kita udah ilmu Allah tapi dikritik udah penting karena belajar hadis nah hadis teori wah iya kocok bener nah iya cenderung diprediksi benar tuh jadi walaupun udah itu ngasih tahu nah itu harus memang betul karena kita belajar dari ahli-ahli hadis sebelumnya memang seperti itu. Namun Imam Abu Dawud merasa bahwa apa yang saya tulis ini mau bisa dihafal segitu banyak. Kira-kira hadis yang saya tulis dari Rasul ini bisa jadi pegangan untuk saudara saya Muslim, ya apa aja yang saya harus berikan. Karena menghafalkan 4.800 hadis dalam Sunan Abi Daud jadi 1 jadi 2, saya hafal. Buku malam ini dari jilid pertama sampai akhir nih. Terus dihafalkan pohon pohon dibuka seminggu ini benar-benar saya makanya menjaga hafalannya untuk mudah menjaga hafalan ya jadi yang penting harus betul-betul kita sering merajaah gitu yang saya ketahui juga dari para guru kita ya yang sudah tiada yang masih ada di Dewan Isbah begitu banyak merojaah dan Aceh khutbah khutbah di dia jam ini itu jauh beda diulang nya eta apa kan gitu ilmu mah loba kamu saya tulis saya kaji tapi anu dihafal mah eta gitu gitu saja eta disampaikan saya rasakan Ustaz bisa eta carana lupa kekeramat eta ini carana eta lupa bahanya begitu eta eta apa belajar murojaah nanti di murojaah benar ya sampai betul-betul hafal itu jadi ngajaga hafalan butuh banyak murojaah sampai ulah tergesa-gesa hafal pakai hafal ke ulah hayang anu lain itu kayak kesempatan di luar kepala sok pindah ke bagian itu guru-guru teh ngajarkan ulah hayang guru-guru jangan apa ya jadi manfaat murojaah muatkeun hafalan dimuatkeun hafalan di ilmu dan terpikir takut Imam Abu Dawud yang mau hafal ya kira-kira nanti ya saudara-saudara saya yang mengkaji hadis saya Imam Abu Dawud mau bahasa apa 1.800 hadis cara supaya bisa sedikit itu
bisa mana jangan tuh sampai dipikirin oleh Imam Abu Dawud. Jadi sampai dipikirin gitu. Imam Abu Dawud akhirnya dari opat etapa dipilih dari sekian hadis yang dipilih itu loba-loba Imam Abu Dawud opat. Untuk apa? Untuk jadi bekal seorang muslim. Soalnya merasa kalau bisa ngapain kata hadis-hadis saya 1.800 hadis hebat kalau ngapain kamu bisa pakai teman kan, tapi dikumpulkan beliau sambil milih-milih buka-buka deh yang dicatat kata penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku catat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya ada ampi 500.000 hadis. Waktu itu aku terus di sini saya sisihkan 4.800 hadis. Kemudian saya masukkan susun dan kitab buku. Pertimbangkan lagi oleh aku renungkan lagi hadis-hadisku. Sampai begini. Kita menuliskan ya tambah sampai terus. Para imam belajar ilmu teknik. Kira-kira jadi manfaat untuk jadi manfaat supaya ingat umatku, saudara-saudara itu supaya ingat dalam kitab beliau tulis yang lil rahmat cukup bagi seseorang di ini untuk menjadi bekal agama. Segitu boleh dihafal, tapi cukup menjadi bekal untuk keseharian dalam agama. Itu tahun arba'at hadis. Saya tulis 4 hadis. Empat hadis pastilah mulai dihafal dipraktek untuk keseharian. Sampai beliau tulis dalam kitab yang ilmu ini cukup jadi bagi seseorang bagi seorang muslim untuk menjadi bekal keagamaan. Selalu cukup pakai 4 hadis yang saya ambil dari sekian hadis yang saya tulis ya, dalam 2 kitab, dalam 2 jilid ya, jilid pertama dan jilid kedua. Dimunculkan hadis pertama dipilih sholat istikharah sekian hadis banyak. Kamu tahu sama memilih dan bingung hadis mana hadisnya kalau ini namanya kita sampai sholat istikharah milih muncul pun hadis yang bisa menjadi bekal bagi seorang muslim dalam agamanya. Ini saking pentingnya Pak di sholat kepada jarah milih hadis ya untuk apa? Untuk ada kaum muslimin yang lain sampai sholat teringat muncul di benak nana yakin sholat sehari dalam sholat kedua dirasakan dengan sehari ada sholat munajat Allah minta dia Allah mana kira-kira tepat anak pilih bagi saudara saya. Akhirnya Allah telah menetapkan dalam keyakinan Imam Abu Dawud dia menulis itu kalau ternyata hadis nomor pertama di Abu Dawud itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi sampai dia tidak dikawal dia hadis yang pertama apa kamu dan ibu tentang hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Imam Abu Dawud sampahami ya hadis ini. Kenapa? Ingat cuman setiap kegiatan, setiap aktivitas supaya bisa bernilai ibadah, tunjukkan lillah. Berarti ia mengatur hubungan antara kita dengan Allah supaya amal jadi pahala. Penting betul. Enak bapak beramal tapi tidak membuahkan pahala, jangan amal. Oh, ya, capek, yang fisiknya, yang pikirannya, yang segalanya, tapi tidak berbuah pahala. Jangan harus belanja ini dan sebagainya, tapi tidak berbuah pahala. Jangan itu pahala hadis dia. Maka beliau katakan setiap kegiatan, setiap aktivitas tunjukkan hanya karena ada konsep dan orang muslim hidup inna sholat wa nusuk wa hayat wa mamati lillah bernilai ibadah bermanfaat hanya pahala ya karena amal tergantung kepada niat gitu. Jadi kaitan dengan motifnya lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu punya nilai, lillahi ta'ala itu punya nilai yang istimewa, yang luar biasa dibanding niat-niat yang lain, dibanding niat yang lain. Makanya ini bagi seorang muslim dalam hidup ini sampai menanamkan Allah. Ulah karena yang lain, karena lain, khawatir amalnya buat pahala. Jadi hanya capek doang, tapi ya termasuk saya nulis Abu Dawud. Ya kalau saya nulis ini ingin hanya sekedar dikenal orang, itu hanya ingin supaya saya bisa dipuji orang, disanjung orang. Jangan hadis yang saya tulis, jangan. Tapi alhamdulillah karena Allah sia-sia saya tulis. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, dan tinggalkan waktu-waktu lain karena hanya gara-gara tulis hadis ini. Tapi hilangkan. Tulis beri. Tidak ada rasa semangatnya tidak. Makanya di jamiah itu anak Allah kan tidak pulangkan ke anak lain ya. Kau berjalan tidak mengkaji dan sholat baik kata Allah insya ya. Seorang muslim akan berharga punya nilai dillah karena Allah itu dulu. Sehingga dalam kaitan ibadah biasanya motif ini yang nomor hiji dan dalam perkara-perkara apapun amal yang motif pertama ya Alhamdulillah masuk ke masalah ibadah mah dikailah tata cara ya ayatnya benar tata cara itu benar tertolak amal. Kalau dalam urusan ibadah ya urusan akidah niatnya benar dilakukan Allah tapi akidah yang dibawa sesat Allah itu dalam ibadah. Bidang akhlak mah niat cukup udah lakukan akhlak itu terpuji jauhi akhlak tercela udah. Bidang hukum tinggal hukum anu dilaksanakan anu ulah udah terus dipakai. Bidang muamalah gitu
kira-kira mubah mana, kira-kira makruh mana, kira-kira haram mana biasa nggak tahu. Ikutin aturan. Cuman dalam urusan amal, dalam urusan ibadah memang kalau kedua dicari. Ya, salah satunya tata cara tuntunan itu dalam ibadah. Bapak udah lillah kata Allah, tapi takbirnya salah tetap tidak wahai pahala. Walaupun sudah lillah kata Allah, tapi tata caranya tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tetap itu ibadah. Jadi ibadah wajib mengikuti Nabi. Ya. Udah benar segalanya kaifiat udah benar. Tapi masih ada tumanina yang dilewati sama ibadah jadi ibadah masih banyak syarat. Tapi hadis Imam Ahmad ini yang beliau munculkan untuk menjadi bekal bagi seorang muslim dalam kesehariannya. Ingat, awal langkah amal pertama kudu lillah karena udah seperti yang kita. Jadi makan karena Allah, ayat pahala. Dia makan karena Allah, ayat pahala. Minum, ayat pahala. Pakaian karena Allah, ayat nilai. Tapi kalau ini tidak didasari lillah, ayat hanya kenyang doang. Tapi pahala. Maka makan karena Allah, makan tapi kadang di saat apa telah mewadakan jika telah lapar etan karena Allah. Kalau makan Nabi ingin gak lapar karena telah lapar dahar Nabi itu karena telah lapar bisa maka sehat karena Allah. Saya makan itu karena Allah, bukan karena nafsu. Kalau nafsu mau itu saja, tapi karena Allah itu ya berpakaian bukan sama karena Allah. Kalau saya berpakaian bukan karena Allah, tak beli bagi pakaian, tapi karena Allah. Tujuan saya beli pakaian tadi maksudnya itu ya tak begitu paham bagi seorang muslim. Insya Allah kalau kata Allah mohon muslim, mohon berlebih-lebih, dia tidak akan berlebih. Karena pada prinsipnya ikuti aturan, ikuti aturan. Jadi itu muatan. Anu kedua, yo sama muncul ke hiji bagian 5 dari sekian banyak hadis beliau catat. Anu kedua sama lu sama dari anu kedua jauh hadis saya, tapi yang kira-kira menjadi bekal yang bisa diingat oleh kaum muslimin yang lainnya. Kira-kira tahu tetap Allah kasih lagi ya semacam keyakinan kita balik. Jadi aku diingat ternyata Imam Abu apa mungkin ininya hadisnya karena beliau menulis hadis min husnil fahmi tarkuhu ma la yakni. Sebaik muslim itu, sebaik-baiknya muslim tarkuhu ma la meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Keluar ya, dari sekian banyak. Artinya apa? Dengan hadis itu agar kita bisa bermuhasabah, merenung itu, merenung tentang hadis itu. Apakah kita itu sudah menjadi muslim yang baik, muslim yang berkualitas,
Teteh jadi apakah saya sudah jadi muslim yang berbuah iman? Kalau saya bicara di bidang Quran, jajan ayat Quran, anu saya hafal, itu tajud dan apa? Ya, ayat yang anu hafal mah, anu pendek-pendek, surat-surat pendek, berarti, aduh, masih, ya, saya kan masih banyak tinggal itu, di bidang Quran. Dan berkualitas. Jadi lebih senang gitu, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ketimbang yang bermanfaat. Karena kalau berbicara ilmu apa yang kamu sudah miliki? Ilmu apa? Ilmu kita seberapa? Lo kalau berbicara Quran, terus merajut apa? Harga lagi. Mau di bidang sedekah apa? Sedekah apa mesti? Ya miliki oleh kamu. Ini juga sedekah. Lagi. Karena melihat hadis ini bisa jadi kita masih belum bisa meninggalkan. Jadi sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketimbang yang bermanfaat. Padahal ingin menjadi seorang muslim yang baik, tanpa kemana-mana ditinggalkan kepada hal yang tidak berguna. Dalam hadis dan memang. Karena kalau kita baca pun merasakan, ya, kita pahami juga merasakan hal itu. Makanya saya cek Imam Pemuda, hadis ini bisa berguna untuk orang, namun bisa jadi orang kaya membaca, hanya pernah baca. Itu. Apalagi sudah melihat hadis yang saya catat banyak. Bukan apa yang guys, itu maka beliau udah saya tulis aku lalu hadis, tapi bisa jadi manfaat untuk orang lain, terutama dalam kehidupan hari-hari. Salah satunya hadisnya yang beliau kutip, beliau catat keluarkan menjadi yang ilmu ini menjadi bekal untuk seorang muslim dalam keseharian. Jadi tinggal bapak memilah mana manfaat, mana bermanfaat, anu manfaat kerja bulan manfaat itu manfaat muslim yang berkualitas. Namun muslim yang tidak berkualitas anda bisa memilah manfaatnya, ada manfaatnya, masih lebih bahasa itu campur aduk baik, ya. Tapi ada muslim yang bermanfaat, aduk baik, nah takut makanya just tinggalkan sesuatu yang tidak enak berguna-guna. Itu persoalannya memang di dunia kehidupan dunia banyak hal yang berguna, banyak hal yang tidak berguna di dunia. Maka ia jadi kunci. Ingat hidup di dunia. Karena hidup di dunia ketika ibu keluar, ya bapak keluar dari perut ibu. Nah, pertama kali keluar, langsung Allah nyebut yang lamuna dohiro minal hayati dunia. Ketika barojo keluar dari perut ibu, terus dikenalkan kehidupan dunia.
tuh istiqlal kehidupan dunia ya. Sampai wahum anil akhirah ini sampai kaitan dengan kehidupan akhirat mereka hilangkan. Jadi pertama kita merujuk dari perut ibu kita karena dikenalkan pertama dunia kamu orang tuanya gitu. Tidak bisa membawa anak ini bahaya, bisa anak cinta dunia daripada cinta akhirat. Dia dari ini, tapi apun orang tuanya bagus abawanya bisa, walaupun lahir melihat dunia ya, perhiasan dunia, tapi akhirat mau ada diajarkan obatnya itu. Tapi yang penting diajarkan, makanya betul cek Nabi paham bahwa mengabawakan bapak dan ibu dan orang tua. Kamu bisa membawa anak benar pasti. Tidak terlalu cinta dunia, tapi cinta akhirat. Tapi bukan berarti melupakan dunia itu punya sifat jujur Allah. Ini karena awal itu dikhawatirkan banyak orang muslim yang tidak berguna karena tadi di KTP doang muslim masalah nama, tapi terlalaikan dengan kehidupan akhirat, lebih asik dengan kenikmatan dunia ini. Karena itu benar, obat itu benar. Kayak kejadiannya kan muslim deh, saat berbuat muslim, saat mencuri muslim, saat memperkosa muslim, saat ngajak muslim, artinya itu masalahnya. Ya mah, bapak dan istri kenal dengan berbagai kenikmatan dunia dilupakan tentang kehidupan akhirat, maka tidak memiliki akal benar. Tunjukkan ayat ada yang paham ditingkatkan supaya generasi kemudian ya harus bisa berguna dari muslim dulu. Ya, gerakan hal-hal yang bermanfaat. Coba kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu bermanfaat bagi ini yang barangkali menjadi perhatian bagi kita. Makanya saya selalu ingat dia Imam Abu Daud dan membaca kualitas diri kita sudah jadi muslim yang berkualitas itu karena banyak hal yang ditinggalkan, salah satunya Quran yang contoh. Baru bisa membaca Quran kayak datang Ramadan, dan datang Ramadan membaca Quran itu ya, baru kita ya belajar Quran, kamu ngaji ya, kamu tuh ngaji mah mau baca Quran yang ngaji itu mah baca coba murojaah di rumah dikaji deh terus nilmani terbuka. Di sebagian baiknya seorang muslim akhir meninggalkan Imam Abu Daud hal-hal yang tidak penting ketika ya, hari tahajud anu penting ditinggalkan, hari nonton bola itu apa disebut muslim yang mana? Nonton bola mau penting-penting dikejar jam 2 jam 2 malam, jam 3 malam timnas akan main. Udah makan gak tidur, hanya menanti mau pertandingan bola. Tapi salat tahajud kalau begitu bergunanya, kalau begitu pentingnya, istimewanya, dia lewat. Amanah
kita sosok muslim apa disebut muslim baik yang gitu. Jadi yang kalau memahami hadis ini penting tinggal penting saya ke depan gitu. Makanya yang diajarkan oleh Nabi khususnya dalam urusan ibadah, usahakan ulah ditinggal banyak manfaat qobliyah ba'diyah. Di bab sholat sunnah di qobliyah ba'diyah mengabaikan salah satunya adalah kegolongan di sholat fardu. Salah satunya anu kedua bisa ngabantu masuk surga cepat. Dan manfaat qobliyah ba'diyah. Nabi nyatakan malas sekali dengan qobliyah ba'diyah. Sholat yang penting fardu. Kan? Mereka lebih mengejar yang tidak bermanfaat sebenarnya, tapi yang banyak manfaatnya mana tinggal kita. Nah iya makanya ingatnya qobliyah ba'diyah banyak manfaatnya, apalagi qobliyah subuhnya pokoknya dibandingkan dengan dunia, isi dunia sampai tidak sebanding dengan qobliyah subuh. Kadang-kadang kesadaran kurang banyak dilarikan dalam urusan-urusan hal yang penting gitu. Nah ini konsepnya Imam Abu Daud. Muncul dari kedua itu karena memang ini yang kadang-kadang diabaikan gitu dalam urusannya. Terus ketilu bisa jadi bekal bagi seorang muslim ini ilah deui beliau temukan dalam bab muamalah beberapa hadis yang beliau ucapkan. Beliau pikirkan panjang itu untuk nawarkan anu dirubah itu hadisnya banyak beliau. Ada yang kira-kira bisa jadi bekal bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang beliau ambil, yang beliau tulis, beliau keluarkan ambilan tentang keimanan seseorang. Ini bab namanya kepada muamalah. Iya kayak layu yang paham. Tidak sempurna iman seseorang kalau ia tidak mencintai yuhibbullah saudara yuhibbu li nafsihi sebagaimana ia mencintai diri. Jadi disebut iman yang sempurna kalau ia tidak mencintai saudara sebagaimana ia mencintai diri. Ayat isi hadis ini maksudnya orang muslim hidup harus bisa apa? Harus bisa cukup ibadah doa cukup, tapi harus bisa apa? Bisa sampai pada saudara kalau sekiranya kita mampu kepada semampu kita karena ingat seperti kita mencintai diri sebagaimana kita mencintai diri kita, cintakan istri, cintakan anak diri bantu ya, sesusah apapun diusahakan istri diri bantu suami sesusah apapun dicari itu kita maksimal sama dengan saudara kita. Udah dibantu gitu doang. Jalan lah gitu tuh, dibantu jalan. Tapi udah sampai oke.
saya tidak bisa membeli, tapi saya arahkan ke sini aja. Mudah-mudahan ini pendengaran. Bantu, walaupun saya tidak bisa membeli, tapi bisa jadi saudara saya membeli. Bantu, ini mah kadang-kadang jangan. Ada merasa yang penting sholat sunnah, saya sholat tepat waktu, itu saya berjihad kaya, gitu. Lihat yang begini kurang peka, yang kurang ya, jadi kurang peka. Ya, orang minta bantuan dicuci, gitu. Jadi yang padahal tahu, apalagi jamnya, ya dalam hidup diri jamnya apalagi, gitu. Bahkan di luar jamnya itu lah. Makanya kenapa majunya orang Nasrani ini? Karena ini nih, dia nih kuatnya nih, dalam tolong menolongnya kuat, sesama misionaris, sesama juga dengan orang-orang yang mengikutnya. Karena Tuhan membantunya. Pendeta mau di sana orang terbuat jamaah. Soalnya, pendeta mobil bagus, ibadah bagus, yang boga rumah segala berjamaah, berek berjamaah itu. Makanya dia mah tugasnya nyampe di Injil, ya tugasnya tenang apa ini yang bantu. Nanti ketika ada yang lagi mau dibantu dari bantu lagi kemana, lama-lama akan jadi pengikutnya. Itu strategi. Ada dipakai ke orang-orang Nasrani dan yang dipakai ke orang Yahudi, dipakai. Tapi ke Islam kan, ya cukup. Makanya akhirnya kan berat masuk Islam, masuk di dalam miskin, dulu ngebantu. Nih, ada kan punya teman nih, berguru dari Persis. Itu yang saya ceritakan, berguru dari Persis di Ustadz Rusman, berguru di Ustadz Ikin, di Ustadz Romli di luar. Jangan ambil ngaji besok naik sepeda, di Bandung ngaji. Nah, keluar berguru di guru Persib, keluar ya diajukan jadi bantu ajukan ada akhirnya kan masuk pasar hati bisa masuk tapi saya bingung gitu ya tadi cerita bisa cerita kalau versi itu karena ya Allah usaha ya ada faktor ya ekonomi ngaji ngajar terbuka imbang itu di imbang terbuka beras diajar usaha di ada dan ilmu ada diajar ditambah langsung Ustaz, dia kan diantar ke motor langsung Ustaz, mobil dikasih ya Allah jangan kendaraan ngaji kaget kan kenapa anak saya dia bisa pakai mobil akan dikaget juga dan Allah dibawa pun segala macam videonya enak kan pas Ustaz video lainnya gitu sepuja ini dikenal Ustaz ya dan teman berguru nama kamu Ustaz di Persis cuman kurang peka kadang-kadang jadi beralih ke wajahnya yang penting kurang hadis dasarnya sebagai lagi kurang hadis penting kita kan dakwahnya kan kurang hadis kurangnya begini hadisnya begini gitu tapi keluar dari Persis gitu
berguru nama tinggal nah eta penyebab asal gunanya amal kita terapkan ada lo asal tidak kemampuan sampai ingat gitu minimal kayak impak itu dan saya kerja menyuruh lain ingat saya dia tugasnya para asatid mereka karena gue dari kerja jauh kerja kerja ada waktu itu maka memperhatikan urusan-urusan demikian dan itu pun kaitannya dengan keimanan karunia kadang-kadang yang prihatin dan saya dengan dia prihatin dan itu prihatin. Nah, ada Ustaz ya sebagai apa menjadi renungan evaluasi jauh Ustaz ya ya sambut baju kan kata-kata muncul kan satu punten ibu saja ibu mana itu mati biasa jadi pikiran banget gitu memang bisa terus biar terus berangkat ini terus lagi benar-benar cuman nafas so ayat rancungan sana buat bui nggak usah dia tahu sekolah mereka hebat kan dan sana sana itu kan bisa terus maafin kan bisa dimana terus maafin gitu nah tadi masih ada anaknya DKM aja tenang jadi kesan lepas engkau berdahara akhirnya kan kita kan jadi contoh jadi aduh kalau tidak memperhatikan aman gitu sebenarnya mendesak merasa dan demi Allah yang sedia itu cuma belum ngerti gitu akhirnya kurang peka kan ya di jamiah kurang peka hanya kita ya urusannya ibadah doang aja perasaan ya kurang peka gitu dia belum peka lagi gitu sampai ulang nawas satu awan anak DKM itu kan anak orang luar pas sholat kemudian pun sholat ininya karena merasa kita demi versi ya gitu jadi dia orang percaya apa pun dan bisa jadinya dibaca HP ke Ustaz tadi bingung karena dia terus kami Ustaz ini sering kayak dia menyimpang langsung itu ada tak guru ada TKM ya yang papua ini memang isi ya akan jadi ekonomi iya itu perhatikan di sana ada daerah pulang di sana sebelum ngerti jadi memang belum ngerti sudah kali ada berapa kali biasa kayak keluhan Ustaz jadi dia belum ngerti makanya sebelum naik keluhan sekarang ini istilah jadi keluhan tuh jadi itu masalah nanti Ustaz itu istilah jadi itu kita jadi lagi makanya kita agak bagian terus tentang gimana kita ujian gimana ada terus saya sama mereka itu kita jadi perhatian karena cuma doang kayak saudara datang berkunjung ke rumahnya bingung aku sehari-hari ada yang ngaji hadis terus hadis kan gitu buat kayak rezeki dia makan kayak rezeki masalah gimana mudah ya beliau sampai Daud cuk yauman wa abdur yauman kata ayah Nabi Daud beliau mah ayat pakai Nabi Daud sampai begitu gimana mudah gimana
hampir pas saya mana satu pokoknya panggil ya oh tak itu tuh lebih itu oh keseharian itu semai itu keluar air istri makan air ini tahu itu kebingungan ketika kedatangan dan maka ia akhirnya berkunjung kepada temannya kamu yang telah kunjung sampai kamu mati ajar tanya ya iman orang teh ibadahnya bagus yang paten bagus ketika diuji kedatangan orang untuk kebaikannya diminta diberi yang datang adalah Imam Abu Dawud dicatatkan itu karena kaitan dengan keimanan ya. Jadi ayah tuh orang kami kenal sebagai cowok kayak surga gitu saung itu kayak masuk surga gitu kan kadang diuji dengan kata Allah so saya uji dengan kata ibadah mah bagus intinya yang sesuatu coba kayak saya uji dengan kata sampai sejauh mana kualitas kayak jadi wah ini penting beliau masukkan hadis ini beliau pilih dari sekian banyak. Nah, anu terakhir baru ini beliau munculkan hadis yang beliau sebut al-halal bainu wal haram bainu wa baina mutasabbihin di kitabul ma'ruf masuk yang di bab jebul dan di hadis paham dan riwayat wahyu mengingatkan dengan hadis kepada yang muslim yang lain namun membaca hadis yang jadi makan berhubungan minum ulang makan ulang minum namun dapat pakai ingat karena istilah al-halal minum wal haram lebih baik daripada kalau makan kalau minum dan lebih baik yang dalam arti menanggung obat banyak obat daripada kudu makan yang minum daripada makan artinya ada banyak obat banyak banyak masalah banyak dan asal di jalur benar ulang sampai di jalur kebesaran dan ulang ayat Imam Abu Dawud ngambil barang dan sunnah tinggalkan walaupun menarik walaupun kau suka tinggalkan. Jadi kalau dibekali seorang muslim dalam kehidupan dunianya istiqomah dengan dalil ini soalnya Allah akan membuka pintu rizki bertahan ada aktivitas yang halal dari duit penuh halal subhanallah istiqomah itu anu haram kan jelas senang walaupun menarik senang walaupun akan membuat kamu menjadi orang ini jelas senang haram tinggal makanya para imam itu belajar Bogana Imam Abu Dawud namun maneh di Imam Wahid nulis hadis tetangga bilang ya wajar ibu jenenge hari bapak mah geus terus mal bogana buku mau kan
sampai sahur tuh sehat tetangga. Imam Abdul Ghani hidup di tetangga Surabaya sejauh beda jam lingkungan air. Ya, dari kan nulis saya wal ayat di wal datang di kita menulis saya mah dia orang makan sawah jam jelas hasilnya gitu. Ya karena memang Imam Abu Daud tugas dan nulis dari dia hidup lain kerja. Rasul dia hadis dia kabar dikejar orangnya, beberapa orang katanya nyambung ke Madinah sampai ke Rasul. Kan kerjanya kita doang. Ya. Ngasih duit, mau ngasih duit. Tapi istrinya ikhlas. Dia memang tugas dan mulia. Istrinya ikhlas, istri Abu Daud ikhlas. Dia restui, itu ikhlas. Dengan keikhlasannya, pernahkah Abu Daud kelaparan sampai mau? Kan ya sampai geli itu. Jadi jelas dalam ikhtiar yang halal Allah itu akan memberikan. Jadi keyakinan dari hadis yang tetap bertahan di kehalalan, tidak pernah tertarik kepada hal yang halal. Beda dengan umat Nabi sekarang, ya halal terus pasti anu haram jadi lembok. Mereka itu nggak pernah istiqomah dengan agama, ajaran agama. Ini perhatikan, hadisnya memang gampang dipahami, tapi isinya bisa jalankan anu halal jelas, anu halal jelas. Di antara kedua ayat sunnah hidup mana sudah akan ada ini, ada jalan haram, itu jalan haram, itu jalan Tuhan. Sampai dipilih mana? Ya, Nabi menyatakan ini harus tetap berada di jalan yang halal. Maka selama apapun pekerjaan itu dan halal, tapi walaupun itu mendatangkan uang dan tidak mendatangkan uang, mesti jamin. Ingat, mesti jamin. Anu penting maka keikhlasan istrinya, keikhlasan anaknya. Maka kan untuk bisa istri jadi ikhlasnya karena pendalaman agama. Sama seperti ikhlas, istrinya ikhlaskan bapaknya nikah deui. Kita tinggal gampang ada kan istri nggak ikhlaskan bapaknya nikah deui karena bapaknya suaminya ngerasa kaya, nggak cukup lagi di dua bantuan lagi. Belajar dari istri jadi ikhlas itu terumahkan itu tegangan. Ya, makanya dinikahi istri untuk bisa mengikhlaskan apa yang dilakukan suaminya dalam kebenaran. Nah itu yang dirasakan itu Imam Abu Daud. Jadi amun ayam makanan maka ke ayam makanan salah. Artinya di perjalanan bukan Ustaz kira-kira jam naon ayat kira-kira di sini mulai pikir ulah papa mikir ya sore boga laut boga nasi jangan datang sore kita mah yakin rezeki mesti ditentukan pan waktu kita kayak di fase pertama di alam rahim punya kan ayat disebut kodar salah satunya diskubuk rizki setelah ditiupkan dulu kan gitu ditentukan ke Allah katanya kodar ayat rizki. Nah
rezeki ulah dipikir ke jalan ke anu penting mah doanya miskin. Teu aya mah aya makanan teu aya sahur. Jam 12 aya makanan teu anu mere jam 12 tetangga. Alhamdulillah. Oh iya, aya makanan. Alhamdulillah pas masa ubin cenah ge, seueur ubin teh pas panen alhamdulillah. Ya, aya makanan mana ieu? Mah, ulah sahur. Walaupun tadi niat rek sahur, tapi aya makanan. Kenapa niatnya sahur? Ada uang makanan mending diajak sahur saja. Lewat di tengah-tengah aya makanan dibere. Aya terus itulah itu. Artinya kan tidak tahu waktu bahwa jam 12 aya makanan. Kita Allah menentukan. Jadi ya udah dipikirin gitu beban-beban mikirkan so jalankan baik jalan kehalalan terus itu mah hanya ya itu ya. Nah ini yang dijalankan oleh Imam Abu Shallallahu Alaihi jadi hidupkan sederhana apa adanya tapi ingin menjadi manfaat bagi orang lain walaupun tidak memiliki apapun hanya mencatat hadis dari Nabi segitu dong tugasnya tidak istri kabar itu nama ikhlas dan terapkan empat lagi dalam kehidupan cukup bagaimana ulah belajar loba-loba tapi tidak jadi perampok. Nah, benar saya belajar ngaji tapi jadi perampok itu apa? Makanya banyak orang sekolah gini lain diambil ilmu nanti praktekin ilmu malah jadi itu jadi jahat enak. Jadi yang penting tidak lain kata yaitu manfaat aktivitas kegiatan anu kadua amal yang bermanfaat dalam hati lu peka dalam lingkungan dalam bertetangga ulang sampai ayo mau gara-gara teman ulang belajar kan ajarkan itu masalah hati lu tetap berada di jalan kehalalan ulang sampai putus asa ya walaupun banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan mulai orang yang jelas lebih halal atau haram atau subhan kamu jelas lebih karena saya tahu tapi kamu jelas lebih dan biasa bicara ini masalahnya kuanti jadi obat hadis di dalam di renungan adanya benar gitu. Kalau dia dipraktekkan cukup sebenarnya seorang muslim dalam menjalankan agama cukup. Namun ini karena satu mengatur hubungan kita yang Allah. Mungkin praktekkan. Yang kedua mengatur hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Sejauh mana kualitas muslim kita hanya sekedar sholat, fardu doa, yang saum doa, yang zakat doa, anu lainnya mana? Itu tentang Quran, tentang keilmuan, tentang yang lain. Nah itu tentang anu nanti tentang ya apa hubungan antara kita dan tetangga itu yang lingkungan benar jadi anu kaopatan hubungan kita dengan rezeki kita dengan aktivitas kerja kita harus tetap berperan dengan kehalalan jangan sampai dengan keharaman karena sekarang itu kan banyak ya perusahaan-perusahaan juga yang mungkin perusahaan di dalamnya itu menggunakan sistem-sistem
yang tidak sesuai dengan Islam itu, tapi gajinya gede itu ya menggiurkan. Tapi kalau dalamnya itu halal, lebih baik saya tinggal mending cari sedikit tapi halal daripada loba tapi haram, kan gitu prinsipnya. Nah ini kalau diterapkan insya Allah ya sudah menjadi muslim yang berguna. Jadi 4 hadis doang untuk Imam Abu Daud, sekian banyak hadis dimunculkan 4 hadis bekal bagi orang muslim. Beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari 15 hadis. Imam Bukhari ada dimuncul. Tapi ya tak pakai wae kalau tadi. Ya, waktu namanya 15 hadis Imam Bukhari munculkan untuk bekal seorang muslim. Imam Abu Daud 4 doang. Tapi 4 itu cukup menurut anda. Itu kecil hubungan dia yang dia, hubungan dia yang dia, hubungan dia yang dia, hubungan dia yang dia cukup itu. Tapi Imam Bukhari 15 pesan yang untuk saudara-saudaranya yang saya ambil dalam hadis termasuk bab imam pemerintah itu. Tapi insya Allah suatu saat kita kaji lagi tentang perihal imam-imam ahli hadis yang memberikan pesan dan wasiatnya untuk saudaranya untuk menjalankan kehidupan yang sesuai ya, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang mungkin saya sampaikan ya. Ini 11 barangkali cukup ya, perjalanan ke sana di Haji Umar tetap hajinya karena di jam 11 siang jadi menjelang zuhur tetap ada kajian di Haji ya, karena itu rutinitas di Haji cuma siang menjelang zuhur supaya sholat berjamaah. Jadi sekalian dikaji itu ada yang dari Kebaharan sok harinya, dari Asabro sok harinya terpulang gerak sambil nunggu menuju kajian sampai jam 12. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ketemu lagi dengan jadwal PW yang diatur oleh PW dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Itu barangkali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sama bisa memahami apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah, sebelum saya tutup acaranya, barangkali atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, mau menanyakan masalah ya karena setelah saya tadi menyampaikan yang menguraikan masalah hadis ada di antaranya yang menyenggol dan negatif. Nah, saya mau menanyakan bahwa terkait dengan surat An-Nur, kalau tidak salah ayatnya 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun, yang artinya maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau siksa. Itu yang pertama. Yang keduanya pada surat Al-Furqan, kalau tidak salah ayatnya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma'alu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, yang artinya
dan kami hadapi segala amal mereka. Tapi amal itu kami jadikan bagaikan debu yang bergerak. Nah itu Pak yang saya tanyakan, dua ayat tersebut maksudnya apa itu? Supaya jelas dari surat An-Nur ayat 63 dengan surat Al-Qur'an. Saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kaitan dua ayat. Data-data ayat ini menjelaskan tentang sebentar amal, yang dimana amal yang tidak mengikuti pada petunjuk Rasul di yaumil qiyamah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, akan dinilai seperti tubuh yang berterbangan. Karena kalau kita perhatikan dalam sisi amal itu ada nanti 3 catatan di yaumil qiyamah. 3 catatan inwanu ya amal saleh. Catatan yang pertamanya tentang amal saleh. Nah, amal saleh itu luar lingkupnya satu aspek ibadah, ayat di aspek akidah, ayat di aspek ibu dan di aspek yang lain. Nah, kalau dalam urusan di aspek ibadah, panduannya tadi dulu harus di aspek ibadah. Sebanyak amal apapun orang melakukan dalam aspek ibadah, betul ibadah, tapi kalau contoh, ahli neraka, ya, karena amalannya itu kan tertolong. Itu di aspek ibadah. Hanya di aspek ibadah harus sebagai cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, perlu ngikutin Rasul. Intinya cinta kepada Allah, cinta Quran, cinta yakin ayat ini, yakin ikuti Rasul supaya tidak mengalami peristiwa apa yang sia-sia. Betul. Ada kalau kita melakukan Allah, kumaha ke Allah. Penting bersama amal, itu bisa. Aspeknya di aspek ibadah, ada aspek ibadah, manamila, amal. Jadi siapa orang yang beramal tidak sesuai dengan iman, kan orang itu persoalan. Nah, tidak heran Nabi menyatakan ketika Nabi dekat dengan Sungai Khauf, ya, lalu sahabat itu berharap kepada Nabi, tapi malah menjawab, ada apa gerangan? Ternyata tahukah kaum Muhammad bahwa suatu saat ada golongan yang tidak akan yang jauh dari sunnah, jadi tidak mengikuti petunjukmu. Itulah yang mau tidak beramal tidak sesuai dengan petunjuk. Jadi itu nanti yang Nabi disarankan dalam beberapa data Quran, surat Al-Baqarah ayat 60. Jadi itu yang nanti akan dialami hal. Karena itu pentingnya bagi kita kalau dalam urusan ibadah pelajarilah, tidak hanya sekedar amal gitu, contoh atau tidak contoh. Tapi kalau dalam urusan di luar itu jangan tahu ibadah pokok masalah. Jadi banyak sekian ayat-ayat dalam Quran. Dan data-data itu pun sama. Ayat sampai langkah sudah melangkahkan kaki menuju ke masjid. Pahala apa itu? Keluar rumah, melangkah ke masjid. Pahala? Ya. Di situ ayat pahala. Naik ke aspek ibadah Rasul, arahkan jalan ibadah. Nah, Allah lihat beberapa syarat penuhi satu bila fatimah itu fatimah, karena
Allah. Anu kedua cara dia bicara dari kambing hingga sapi, ya, pasti ada iya sesuai tertolak. Walaupun sudah dipenuhi billah, tapi karena caranya tidak sesuai dengan Nabi, maka kalau dihitung ada nilainya kan dalam ibadah ada ayat, tapi ngalangkahna dari rumah ke masjid apa ayat. Allah belum kalau paham dengan tahu pasti diberi. Cuma di aspek ibadah, nol di aspek ibadah itu. Makanya orang-orang yang biasanya mendapatkan nilai itu ya dari aspek itu, bukan dari aspek ibadahnya, akhlak, bidang lain. Jadi kalau masalah apa-apa, terutama di aspek ibadah ini contoh maksud itu sisi keterangannya yang memang kaitan dengan amal. Ya, di suatu saat di yaumil qiyamah itu akan ada peristiwa yang mengerikan, termasuk ya tuba, beruntunglah bagi orang-orang yang tuba, bagi orang-orang yang asing. Memang asing maksudnya adalah asing bagi mereka yang melihat padahal itu menjadi musuh. Itu barangkali kajian yang saya sampaikan. Itu saja mungkin ya, itu ya. Karena waktu mudah-mudahan ya nilai kesempatan kita